Dikatakan bahwa anak mereka menjadi pelacur. Hal ini adalah orang tua mereka yang tidak tahu malu dan tak dapat mendidik anak. Sekarang ada hartawan kajak yang menampung mereka sehingga tidak kelaparan. Mengapa mereka itu malah melapor dan menuntut hartawan kajak? Mereka yang melaporkan bahwa anak gadisnya diculik orang, dan ternyata anak gadis mereka itu tahu-tahu telah menjadi pelacur di penginapan milik hartawan kajak, malah dijatuhi hukuman cambuk karena menghina hartawan kajak. Laporan mereka itu dianggap fitnah karena tidak ada bukti bahwa anak mereka diculik. Memang ada saja jalan dan alasan para penegak hukum yang telah diperbudak oleh harta yang mereka terima dari hartawan kajak itu, di samping suguhan anak-anak perawan hasil penculikan. Untuk melakukan penculikan sendiri, tentu saja para pembesar ini merasa malu. Kini ada yang menculikkan untuk mereka. Hati siapa yang takkan senang, karena sudah merasa tersudut dan tidak berdaya lagi. Akhirnya mereka teringat akan nama besar Dewa Laut Selatan Ranca, majikan Pulau Labi-Labi yang terkenal sebagai seorang pertapa yang suka menolong kesukaran orang lain yang memerlukan pertolongan. Terutama sekali mereka yang mempunyai anak perempuan dan yang merasa gelisah kalau-kalau pada suatu malam akan tiba giliran mereka didatangi penculik yang akan melarikan anaknya. Mereka segera bermufakat untuk minta pertolongan pertapa itu, dan akhirnya berangkatlah serombongan orang menuju ke Pulau Labi-Labi. Dewa Laut Selatan Ranca menerima pelaporan mereka dan merasa kasihan. Maka dia mengutus murid tunggalnya yang sudah mewarisi ilmu kepandaiannya untuk mewakilinya menyelidiki dan memberi hajaran kepada komplotan penjahat itu. Juga dia memberi izin kepada muridnya untuk merantau selama 1 warsa. Setelah mendapat banyak nasihat, berangkatlah Amang seorang diri naik perahu menuju ke daratan besar. Tanpa disangkanya, dia telah berjumpa dengan Megarani. Pada hari itu, Dusun Binur sibuk seperti biasa, keadaan tetap ramai dan biasa seperti tidak terjadi sesuatu dan seperti tidak akan terjadi sesuatu. Di antara sebagian besar penduduk yang memang sudah tidak memikirkan lagi, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam tadi seperti biasa telah terjadi pemerkosaan darah-darah, ada juga penculikan seperti sekelompok domba disembelih. Tidak ada pula yang tahu bahwa pagi hari itu muncul 2 orang yang akan mendatangkan perubahan besar di dusun itu, menimbulkan geger yang akan menggemparkan dusun dan akan menjadi bahan cerita sampai berwarsa-warsa lamanya. Setelah menyelidiki di mana letaknya rumah makan milik hartawan kajak, Amang mengajak Megarani mendatangi rumah makan itu, sebuah rumah makan yang bangunannya indah dan besar, dengan cat baru, dan di depan rumah makan terdapat tulisan dengan huruf besar, Rumah Arak yang plus restoran. "Adik Megarani, kau lapar bukan? Mari kita makan dan minum di sini," ucap Amang girang menemukan tempat makan di mana dia sendiri sudah lapar. Megarani memandang heran. Bukankah ini rumah makan milik hartawan kajak yang menjadi pemimpin komplotan penjahat di kota ini yang akan dibasmi Amang? Dia memandang dan melihat mata pemuda itu bersinar. Kemudian Amang memejamkan sebelah mata penuh arti. Megarani tersenyum geli. Mengertilah dia kini, pemuda itu hendak mengajaknya makan sampai kenyang lebih dulu sebelum turun tangan. Dan memang dia merasa lapar sekali. "Aku tidak bisa bekerja tanpa makan lebih dulu," pemuda itu berkata lirih ketika mereka memasuki rumah makan, dan Megarani tersenyum-senyum. Sepagi itu rumah makan sudah terisi setengahnya oleh mereka yang beruang, karena rumah makan ini terkenal sebagai rumah makan mahal. 2 orang pelayan pria dan wanita menyambut mereka dengan sikap manis. Yang wanita masih muda dan genit, dengan wajah yang ditutup warna putih dan merah yang tebal seperti tembok di kapur dan digambar. Amang dan Megarani diantar ke sebuah meja kosong di sudut. Dengan suara lantang Amang memesan makanan dan minuman yang paling lezat dalam jumlah banyak sekali. Para pelayan menjadi terheran-heran mendengar pesanan masakan yang pantasnya untuk menjamu 10 orang, akan tetapi melihat sikap kasar dari pemuda tinggi besar itu, pula melihat sepasang parang berukuran besar sekali,
sebatang pedang dan kipas yang diletakkan di atas meja. Mereka tidak berani banyak cakap dan melayani mereka. Diam-diam seorang pelayan memberitahu kepada kepala tukang pukul yang berada di dalam, dua orang tukang pukul yang berpakaian biasa, dan dengan sikap biasa pula, keluar dari dalam dan berjalan lewat dekat meja Amang dan Megarani. Kedua orang tidak peduli dan berpura-pura tidak melihat. Megarani juga melanjutkan makan sambil kadang-kadang tersenyum geli menyaksikan betapa temannya itu makan dengan lahapnya. Dia belum menghabiskan setengah mangkok, Amang sudah menyapu bersih 5 mangkok. Ketika dua orang itu lewat, Megarani hanya melirik sebentar. Ia mengerahkan ilmu sehingga telinganya terbuka dan dapat menangkap dengan ketajaman luar biasa ke arah kedua orang yang masih berjalan-jalan di ruangan itu, seolah-olah sedang memeriksa dan kadang-kadang membenarkan letak kursi dan meja yang kosong. "Aku tidak mengenal mereka," terdengar yang kurus pucat berkata. "Tapi gadis itu hebat," kata orang kedua yang pendek dan berperut gendut. "Kalau dia bisa didapatkan, tentu Tuan Kajak akan memberi banyak hadiah kepada kita." "Hus, apa kau mau menyaingi pekerjaan setan besi? Ah, siapa tahu dengan cara halus bisa mendapatkan dia." Tapi pemuda itu kelihatan jantan. Takut apa, orang kasar seperti itu. Tapi jangan memancing keributan, kita nanti tentu dimarahi Tuan Kajak. Aku tidak bodoh, mari kita pergunakan cara halus. Lihat, mereka telah selesai makan. Raksasa itu makannya melebihi babi peliharaan. Megarani yang sedang minum hampir tersedak karena geli hatinya mendengar temannya yang gembul itu dimaki seperti babi peliharaan. Akan tetapi Amang agaknya tidak mempedulikan apapun. Ia tidak melakukan penyelidikan seperti Megarani, tidak mendengar makian itu, maka ia hanya mengelus-elus perutnya yang kenyang. Dia kelihatan puas sekali telah dapat makan minum secukupnya di dalam restoran itu. Pada saat itu dua orang tukang pukul tadi sudah menghampiri mereka. Yang kurus pucat sudah menjura sambil berkata, "Kami mewakili hartawan Kajak pemilik restoran ini menghaturkan selamat datang kepada kalian." Sebelum Amang yang terheran-heran menjawab, si gendut pendek sudah menyambung sambil menyeringai dalam usahanya untuk tersenyum ramah. "Tentu kalian datang dari jauh dan lelah. Majikan kami juga memiliki penginapan yang paling besar, paling bersih dan paling baik di dusun ini, letaknya di sebelah kiri rumah makan ini. Kalian akan dapat mengasuh dengan enak di penginapan kami. Dan kalau tuan kami mendengar bahwa kalian adalah tamu dari jauh, tentu biayanya akan diberi potongan separuhnya." Amang sudah mengerutkan alisnya, mukanya merah dan dia seakan-akan memperoleh kesempatan mulai beraksi. "Kalian berani mengganggu kami yang sedang makan?"